Pada balapan MotoGP seri ketiga di Amerika yang berlangsung di Circuit of the Americas, kota, Marc Marquez menunjukkan performa yang sangat solid di awal balapan. Pembalap Ducati ini memimpin sejak start, bahkan sempat menciptakan gap lebih dari 2 detik antara dirinya dan pesaing-pesaing terdekat. Marquez tampak sangat percaya diri, tetapi nasibnya berubah di lap-lap berikutnya. Di tikungan 5, setelah beberapa lap yang dominan, Marquez terjatuh setelah memotong curb terlalu dalam. Insiden tersebut terjadi karena Marquez kehilangan kendali pada bagian depan motornya, dan meskipun ia berusaha bangkit, kerusakan pada motornya cukup parah hingga ia terpaksa masuk pit dan menghentikan balapannya lebih awal. Kecelakaan ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Marquez di kota, setelah sebelumnya mengalami insiden serupa pada tahun 2019 dan 2024. Meskipun begitu, Marquez tetap berusaha melihat sisi positif dari kejadian tersebut. Dalam wawancaranya, Marquez dengan rendah hati mengatakan, "Kami melakukan hal tersulit di momen termudah balapan. Saat saya mengendalikan jarak, saya memotong curb terlalu dalam di tikungan 5 dan kehilangan kendali di bagian depan. Itu sepenuhnya kesalahan saya. Maaf untuk tim." Ini menunjukkan bahwa Marquez menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, meskipun balapannya berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, Marquez tetap optimis. "Hal positif bagi kami adalah kami tetap setara di kejuaraan. Kami tertinggal hanya 1 poin dari Alex Marquez, jadi kami bisa memulai kembali kejuaraan," ujarnya. Meskipun ia mengalami kecelakaan, Marquez masih memimpin klasemen sementara dengan selisih hanya 1 poin dari Alex Marquez yang kini berada di posisi kedua. Dengan jarak yang sangat tipis ini, persaingan di klasemen semakin menarik dan semakin ketat. Tim Ducati juga memberikan pandangan mereka terkait insiden ini. Gigi Daligna, manajer tim Ducati, menyampaikan empati terhadap Marquez yang sangat berjuang keras di balapan tersebut. "Maaf untuk Marc karena dia menjalani balapan yang indah. Namun, balapan di MotoGP seperti itu, apapun bisa terjadi sampai bendera kotak-kotak. Dia membuat kesalahan dan dia membayarnya. Cukup adil," ujar Daligna. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesalahan semacam ini memang bagian dari dunia balap yang tak terhindarkan, dan tim Ducati tetap mendukung Marquez untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Meski alami insiden ini, tim Ducati tetap mendukung penuh Marquez. Sebagai bagian dari tim yang sangat berpengalaman, mereka tahu bahwa balapan selalu penuh dengan tantangan, dan insiden seperti ini adalah bagian dari proses yang harus dihadapi. Daligna juga menekankan bahwa balapan di MotoGP tidak pernah mudah, dan meskipun Marquez membuat kesalahan, itu adalah hal yang wajar dalam dunia balap profesional. Bagi Marquez, meskipun insiden ini merugikan dirinya, ia tetap di posisi teratas klasemen sementara. Klasemen menunjukkan bahwa Marquez hanya tertinggal 1 poin Alex Marquez. Perbedaan yang sangat tipis ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan menuju gelar juara dunia. Setiap balapan, bahkan kesalahan sekecil apapun, bisa berpengaruh besar pada posisi mereka. Bagi Marquez, kejadian ini menjadi pengingat bahwa ia harus lebih berhati-hati di balapan-balapan berikutnya. Kejadian yang terjadi di kota menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa diambil dengan mudah dalam MotoGP. Setiap momen bisa mengubah arah jalannya kejuaraan. Ia harus menjaga konsentrasi dan meminimalkan kesalahan. Meskipun demikian, persaingan di klasemen semakin ketat. Marquez harus mempersiapkan diri dengan baik untuk balapan berikutnya, mengingat hanya selisih 1 poin yang memisahkan dirinya dari Alex Marquez. Persaingan ini semakin menegangkan, karena Alex juga akan berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempertahankan posisi teratas. Selain itu, Pecco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga memiliki peran besar dalam persaingan musim ini. Meskipun Pecco tidak terlibat dalam kecelakaan Marquez, dia tetap menjadi pesaing utama yang harus diwaspadai. Ducati, dengan kekuatan penuh dari Marquez dan Pecco, tetap menjadi tim yang sangat kuat di musim ini. Dengan kedua pembalap yang sangat kompetitif, Ducati memiliki peluang besar untuk bersaing di puncak klasemen hingga akhir musim. Di sisi lain, meskipun Alex Marquez berada di puncak klasemen, dengan hanya 1 poin yang memisahkan mereka, keduanya akan saling bertarung habis-habisan untuk meraih posisi teratas di klasemen. Dengan kecepatan dan keterampilan yang mereka miliki, persaingan antara Marquez bersaudara ini akan terus memanas di setiap balapan berikutnya. MotoGP 2025 memang menjadi musim yang sangat menarik, dengan persaingan yang semakin ketat. Setiap balapan memberikan kejutan baru, dan tidak ada yang bisa dipastikan. Marc Marquez, meskipun terjatuh di kota, dan masih berada di posisi kedua klasemen sementara. Namun, dengan hanya 1 poin memisahkan dirinya dari Alex Marquez, perjalanan menuju gelar juara dunia semakin sengit dan penuh ketegangan, pasalnya musim masih panjang dan apapun masih bisa terjadi.
Dengan balapan yang semakin banyak dan persaingan yang semakin ketat, kita akan melihat siapa yang mampu bertahan hingga akhir musim dan meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez, bicara tentang insiden crash pertamanya bersama Ducati Lenovo di musim GP 2025, yang terjadi dalam kondisi lintasan basah saat menjalani sesi free practice 1 di Austin. Kejadian ini cukup mengejutkan, terutama karena Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap yang luar biasa di kondisi hujan. Namun, pada saat itu, ia mengungkapkan bahwa kepercayaan diri berlebihan dan genangan air di lintasan menjadi faktor utama penyebab terjadinya aquaplaning. Sesi free practice pertama, FP1, di sirkuit Austin pada pagi turun hujan yang cukup lebat. Marquez merasakan kondisi yang agak berbeda dari biasanya. Lintasan basah dengan genangan air di beberapa bagian, khususnya di tikungan 2, menambah tantangan bagi para pembalap. Namun, Marquez merasa nyaman dan percaya diri dengan kemampuannya dalam kondisi seperti itu. Lintasan dengan kondisi spesial, kondisi yang cocok untukku. Meski ada genangan air di beberapa titik, aku merasa sangat nyaman sejak awal, ujar Marquez dalam wawancara setelah berakhirnya sesi. Namun, rasa percaya diri yang tinggi ini justru membawa masalah. Seiring berjalannya sesi free practice 1, ia mulai melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, merasa bahwa kemampuannya dalam menghadapi hujan akan membantunya mengatasi situasi tersebut. Sayangnya, itu bukanlah keputusan yang tepat. Marquez menyebutkan bahwa kecepatan yang berlebihan di tikungan 2 menjadi penyebab utama terjadinya aquaplaning. Pagi ini, segalanya berubah begitu cepat. Aku memulai dengan terlalu percaya diri, merasa bisa mengatasi banyaknya air di lintasan, tetapi akhirnya aku mengalami aquaplaning di tikungan 2, jelasnya. Kejadian tersebut tentu saja memberikan dampak bagi Marquez. Meskipun tidak terjadi kecelakaan fatal, ia menyadari bahwa sikapnya terlalu santai dan kurang berhati-hati bisa menambah risiko. Setelah melihat tayangan ulang dan menganalisis data motornya, Marquez mengungkapkan bahwa ia menyadari kesalahan tersebut. Itu bukan keputusan yang tepat. Aku cukup kritis terhadap kesalahan seperti ini karena itu adalah cara untuk berkembang, ujar Marquez dengan penuh kesadaran. Dalam balapan, kesalahan seperti ini memang sangat penting untuk dianalisis dan dievaluasi, karena dapat menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan karir seorang pembalap. Marquez tidak hanya menilai dirinya dari sisi kesalahan, tetapi juga melihat sisi positif dari insiden tersebut. Aku bersyukur karena insiden ini tidak berdampak fatal. Itu memberikan aku kesempatan untuk merenung dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kepercayaan diri dan fokus, lanjut Marquez. Menurutnya, meskipun dirinya memiliki kemampuan lebih dalam kondisi hujan, ia tetap harus menjaga konsentrasi penuh dan tidak membiarkan kepercayaan diri mengaburkan penilaiannya terhadap situasi. Sebagai seorang pembalap yang sudah memiliki banyak pengalaman, Marquez mengungkapkan bahwa kepercayaan diri kadang bisa menjadi jebakan. Kadang-kadang, setelah meraih hasil yang bagus, rasa percaya diri bisa berlebihan. Itu adalah hal yang normal, tetapi harus selalu dijaga, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa saat seseorang terlalu percaya diri, ia bisa kehilangan fokus dan membuat kesalahan yang tidak perlu. Hal inilah yang terjadi padanya saat mengalami aquaplaning di tikungan 2. Kepercayaan diri adalah hal yang penting dalam dunia balap, terutama bagi pembalap seperti Marquez yang sudah memiliki banyak kemenangan dan pengalaman. Namun, ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga batas antara kepercayaan diri dan kewaspadaan. Aku selalu berusaha tetap berhati-hati. Aku harus tetap fokus 100% karena kesalahan bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat yang tak terduga, tegas Marquez. Marquez juga menyadari bahwa tidak ada pembalap yang bisa menghindari kesalahan sepenuhnya. Kesalahan itu bagian dari proses. Aku belajar banyak dari insiden ini, dan itu akan membuatku menjadi pembalap yang lebih baik, ujarnya. Meskipun ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, Marquez menunjukkan bahwa untuk tetap berkembang, setiap kesalahan harus dihadapi dengan introspeksi yang mendalam. Lebih lanjut, Marquez mengingatkan bahwa dalam balapan, terutama di kondisi basah, para pembalap harus selalu mengingat bahwa situasi dapat berubah dengan sangat cepat. Meski aku sudah berpengalaman, kondisi lintasan bisa saja berubah dalam sekejap. Itulah mengapa aku harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan apapun, ungkapnya. Dalam hal ini, Marquez menunjukkan pentingnya adaptasi. Sebagai pembalap yang selalu ingin mencapai performa terbaik, ia sadar bahwa setiap kondisi di lintasan memberikan tantangan baru yang harus dihadapi dengan bijak. Dengan kata lain, ia tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Ke depan, Marquez bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kondisi lintasan yang basah. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting baginya untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kewaspadaan.
Aku belajar bahwa kepercayaan diri harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kecepatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama, katanya. Dengan insiden crash pertama bersama Ducati merah ini, Marquez berharap bisa membagikan pengalamannya kepada pembalap lain, agar mereka juga bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Bagi Marquez, melainkan titik awal yang baru untuk menjadi lebih bijak dan terus berkembang. Dalam dunia balap yang penuh dengan tantangan, kesalahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut yang menentukan apakah kita akan terus maju atau terjebak dalam kesalahan yang sama. Bagi Marquez, insiden ini adalah pengingat untuk selalu menjaga fokus dan menghindari kepercayaan diri yang berlebihan yang bisa mengarah pada kesalahan fatal. Kedepannya, Marquez akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi setiap tantangan, baik di bawah hujan maupun di lintasan kering. Dengan pengalaman yang semakin matang, ia yakin bahwa dirinya akan semakin siap untuk meraih lebih banyak kemenangan bersama Ducati merah di musim GP 2025 dan seterusnya. Musim MotoGP 2025 semakin memanas dengan Marc Marquez kembali menjadi sorotan hangat jelang MotoGP Austin, Amerika. Mantan juara dunia MotoGP, Kevin Schwantz, memberikan pandangannya tentang situasi terkini di kejuaraan dunia ini, dengan fokus pada persaingan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Schwantz, yang hadir di sirkuit kota, Circuit of the Americas, untuk menyaksikan balapan, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan komentar mengenai performa para pembalap dan dinamika yang terjadi di musim ini. Marc Marquez, yang kini memimpin klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025, menunjukkan performa yang luar biasa meski baru bergabung dengan tim baru setelah beberapa musim penuh tantangan dengan cedera. Schwantz mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka Marquez akan kembali ke bentuk terbaiknya begitu cepat. Saya rasa saya tidak menyangka itu. Tim baru, motor baru, beberapa orang berbeda di garasi, tetapi itu Marc Marquez. Seperti yang Anda lihat, semuanya kembali ke 100%. Dia mengendarai motor yang mungkin tidak disukai orang lain, seperti saat dia di Honda. Dan dia memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang dimilikinya, dia tahu bagaimana cara memaksimalkannya, ujar Schwantz. Setelah cedera serius yang menghambatnya beberapa musim terakhir, banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun, sang juara dunia 8 kali itu membuktikan bahwa kemampuannya tidak lekang oleh waktu. Ia mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan tim dan motor, dan ini menjadi keuntungan besar bagi Marquez. Marquez telah menunjukkan bahwa meskipun ada banyak perubahan besar dalam karirnya, kualitasnya sebagai pembalap tetap luar biasa. Seiring berjalannya musim, ia semakin mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang harus diwaspadai oleh semua pesaing. Di sisi lain, Pecco Bagnaia, juara dunia 3 kali dan pembalap utama Ducati, sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Meskipun ia memiliki motor yang sangat kompetitif dan tim yang solid, ia masih kesulitan untuk mengimbangi dominasi Marquez, yang dengan cepat kembali ke puncak performanya. Schwantz memberikan pandangannya mengenai kondisi yang dihadapi Pecco, terutama mengenai tanggung jawabnya sebagai pembalap utama Ducati. Saya tidak pernah memiliki rekan setim yang mengalahkan saya secara konsisten seperti Pecco dan Marc, ujar Schwantz, menyoroti bahwa meskipun Pecco adalah pembalap yang sangat berbakat, ia harus mengatasi tekanan besar sebagai pembalap utama tim Ducati. Tanggung jawab besar ada di pundaknya. Semua pengembangan motor dan strategi tim dibangun di sekelilingnya. Itu adalah beban yang tidak bisa dianggap remeh, tambah Schwantz. Pecco Bagnaia memang memiliki potensi besar, tetapi ia harus menghadapi kenyataan bahwa setiap hasil buruk langsung mempengaruhi posisi timnya di kejuaraan. Sebagai pembalap utama Ducati, Bagnaia adalah titik fokus seluruh pengembangan motor. Setiap keputusan yang diambilnya akan berpengaruh pada kinerja tim secara keseluruhan. Namun, Schwantz juga memberikan nasihat untuk Pecco agar tetap fokus dan tidak terbebani oleh tekanan tersebut. Pecco harus ingat bahwa dia sedang menjalani balapan ketiga. Dia harus fokus, masih ada banyak balapan, ujar Schwantz, mengingatkan bahwa musim masih panjang dan banyak peluang bagi Pecco untuk memperbaiki posisinya. Marquez yang kembali ke performa terbaiknya di musim ini jelas menjadi ancaman besar bagi semua pembalap. Statistiknya yang mengesankan menunjukkan betapa dominannya ia di dunia MotoGP. Bahkan di kota, yang sudah menjadi markas bagi Marquez, para pesaingnya harus berjuang keras untuk mengimbangi laju cepat pembalap Spanyol ini. Schwantz melihat bahwa satu-satunya pembalap yang dapat menghentikan Marquez saat ini adalah dirinya sendiri. Saya pikir satu-satunya orang yang bisa menghentikan Marc saat ini adalah Marc itu sendiri. Jika dia tidak membuat kesalahan, saya rasa tidak ada yang bisa menandingi performanya, jelas Schwantz. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun Marquez kini lebih stabil secara fisik, mentalitas dan kepercayaan dirinya yang tinggi adalah kunci keberhasilannya. Meskipun saat ini tertinggal,
Pecco Bagnaia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Sebagai juara dunia 3 kali, ia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pecco, ya, juara dunia 3 kali, ujar Schwanz, memberikan pengakuan atas pencapaiannya yang luar biasa di dunia MotoGP. Namun, untuk meraih kembali gelar juara, Bagnaia perlu meningkatkan konsistensinya dan beradaptasi lebih baik dengan setiap kondisi balapan yang ada. Schwanz menyarankan agar Pecco terus bekerja keras, mempertahankan kepercayaan dirinya, dan berusaha untuk mengendalikan motor sesuai dengan keinginannya. Semakin banyak putaran yang Anda lakukan, semakin banyak pengembangan yang Anda lakukan, semakin banyak data yang Anda miliki, semakin baik peluang Anda untuk membuat perubahan pada motor, sehingga Anda dapat mulai menang, jelas Schwanz. Nasihat ini sangat penting, mengingat pengembangan motor Ducati selalu menjadi faktor penentu dalam performa Pecco di setiap balapan. Dengan Marquez kembali berada di puncak performanya dan Pecco Bagnaia yang masih berjuang untuk menemukan konsistensinya. Namun, pada saat ini, Marquez tampaknya menjadi yang paling sulit untuk dikalahkan. Musim ini masih sangat panjang, dan banyak hal bisa berubah. Bagnaia dan pembalap lainnya masih memiliki banyak kesempatan untuk mengejar Marquez, meskipun dengan dominasi yang telah ia tunjukkan. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Schwanz, kemenangan tidak hanya bergantung pada kecepatan di lintasan, tetapi juga pada kemampuan untuk tetap konsisten sepanjang musim. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam dunia MotoGP, baru-baru ini memberikan pesan yang sangat penting untuk Pecco Bagnaia di awal musim 2025. Sebagai sosok yang sangat akrab dengan perkembangan GP Series Ducati, Pirro menegaskan agar Pecco tidak terburu-buru mengganti GP yang digunakannya, yaitu GP25, ke versi 2024. Menurut Pirro, keputusan untuk beralih ke GP24 bukanlah langkah yang tepat yang baru awal musim ini. Meskipun ada beberapa alasan yang membuat beberapa pembalap mempertimbangkan untuk mengganti motornya, Pirro yakin bahwa GP25 yang saat ini digunakan oleh Pecco sudah cukup baik dan dapat memberikan hasil positif dengan sedikit penyesuaian dan waktu. Pirro menjelaskan bahwa perbedaan antara GP24 dan GP25 sebenarnya tidak terlalu signifikan. GP25 yang saat ini digunakan Pecco bukanlah GP25 murni, melainkan hasil pengembangan dari GP24. Mesin yang digunakan masih mesin GP24 tetapi ada perubahan di sebagian sektor seperti sasis dan aero dan beberapa komponen lainnya. Artinya, meskipun ada sedikit perbedaan antara kedua motor ini, GP25 pada dasarnya merupakan evolusi dari GP24 yang didesain untuk memberikan performa yang lebih baik. Menurut Pirro, salah satu alasan mengapa Pecco terkadang tidak langsung tampil maksimal di awal musim adalah karena karakteristik gaya balapnya yang memang seperti itu. Pirro mengibaratkannya mirip dengan mesin diesel. Pecco membutuhkan waktu untuk panas dan menemukan ritme terbaiknya. Pirro menjelaskan bahwa Pecco tidak selalu tampil dominan di awal musim, tetapi begitu ia menemukan ritmenya, ia bisa tampil sangat kuat dan konsisten. Hal ini sudah terbukti dalam beberapa musim sebelumnya, di mana Pecco mengalami sedikit kesulitan di awal, namun kemudian membalikkan keadaan dan menunjukkan performa luar biasa di pertengahan musim. Melihat rekan setimu memenangkan 4 balapan dari 4 balapan bukanlah hal yang mudah. Mark memiliki segalanya untuk mendominasi hingga akhir, tetapi Pecco akan mampu kembali pada levelnya. Ia hanya butuh ketenangan. Pecco tidak pernah menjadi pembalap yang mampu memberikan segalanya di awal musim. Dia seperti mesin diesel. Artinya, kita harus menunggu sedikit lebih lama agar Pecco kembali pada posisi terbaiknya, ungkap Pirro. Pirro yakin bahwa dengan ketenangan dan waktu, Pecco akan kembali ke performa terbaiknya. Pecco memang bukan pembalap yang langsung tampil luar biasa di awal musim, tetapi ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Melihat dari pengalaman musim-musim sebelumnya, Pecco memang selalu menunjukkan grafik yang naik setelah beberapa balapan awal. Di beberapa musim terakhir, meskipun Pecco berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal musim, ia berhasil menemukan ritmenya di pertengahan musim dan langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Pecco hanya membutuhkan waktu untuk menemukan kepercayaan dirinya dan mengembalikan performanya ke level tertinggi. Pirro menambahkan bahwa, meskipun ini adalah awal musim 2025, penting bagi Pecco untuk tidak terburu-buru beralih ke GP24.
Jika Pecco mengganti GP-nya ke versi 2024, ia mungkin akan menghadapi tantangan baru. Ini bisa berisiko memperburuk situasi dan memperlambat proses adaptasi yang telah dimulai dengan GP25. Selain berbicara mengenai Pecco, Pirro juga memberikan pujian kepada dua Marquez, yakni Marc dan Alex. Keduanya tampil sangat impresif di awal musim 2025, terutama Alex Marquez yang menunjukkan perkembangan pesat dalam performanya. Pirro merasa terkejut dengan penampilan Alex, yang dapat langsung merasa nyaman dengan GP24 meskipun ia baru menunggangi motor tersebut. Marc, di sisi lain, memiliki bakat luar biasa dan keinginan untuk menebus kesalahan, ditambah lagi dia mengendarai motor terbaik, jadi dia hanya melakukan apa yang dia tahu caranya. Jelas dia adalah seorang juara dunia. Namun, kejutan sebenarnya adalah Alex. Kedekatannya dengan saudaranya dan memiliki motor yang sama membantunya mengambil langkah lebih maju, ditambah lagi dia segera merasa nyaman dengan GP24, ujar Pirro. Meski terkesan dengan Alex, Pirro tetap yakin bahwa Pecco, dengan segala kemampuannya, akan segera kembali ke permainan dan menunjukkan performa terbaiknya. Pecco hanya perlu memberi dirinya waktu dan ketenangan untuk beradaptasi dengan GP25 dan menemukan ritmenya kembali. Pirro menegaskan bahwa ketenangan adalah kunci bagi Pecco untuk kembali ke level terbaiknya. Meskipun pada awal musim ini ia belum menunjukkan performa terbaik, Pirro yakin bahwa Pecco hanya butuh waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya dan mencapai potensi maksimal yang ia miliki. Dengan dukungan dari tim Ducati dan ketenangan dalam mengambil keputusan, Pecco bisa kembali ke posisi terdepan di kejuaraan dan bersaing dengan pembalap-pembalap top lainnya.